Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Good morning. Kaifa halukum? How are you today? I hope you are always in good health today. Baik anak-anak Umi, before we start our lesson today, hayya nabda'u darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Umi, pagi ini Umi akan menjelaskan media pembelajaran IPA kelas 9 tentang pewarisan sifat. Tahukah kamu bahwa pewarisan sifat sudah dibahas terlebih dahulu di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, Umi akan bahas artinya. Di sini Umi akan tekankan, berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Nah, artinya keturunan yang baik akan diwariskan kepada anak dan cucunya. Tidak hanya di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, menikahlah dengan sumber yang baik, karena sesungguhnya yang baik itu akan diturunkan ke anak-anaknya. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pilihlah benih atau nutfahmu, menikahlah dengan perempuan yang sesuai, dan nikahkanlah perempuan dengan lelaki yang sesuai. Nah, cukup jelas bukan? Sesungguhnya apa yang kita pelajari pada hari ini, di dunia ini, sebelumnya sudah dibahas terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Baiklah, kita mulai materi tentang pewarisan sifat. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat adalah genetika. Nah, jadi di dalam genetika dibahas secara rinci bagaimana cara menurunkan sifat dari orang tua ke anaknya atau dari induk ke keturunannya. Faktor pembawa sifat dari induk kepada keturunan diatur oleh gen. Gen adalah sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu dan membawa ciri tertentu dalam makhluk hidup. Nah, kamu harus tahu di mana letaknya gen. Gen berada di dalam kromosom. Kromosom, seperti yang kamu telah pelajari di kelas 7, kromosom terletak di dalam inti sel. Baiklah, apa itu kromosom? Kromosom adalah benang-benang halus di dalam inti sel yang membawa informasi genetik atau gen. Nah, di sini Umi akan membahas bagaimana struktur dari kromosom. Dapat kita lihat di sini, ya. Kita perhatikan bersama bahwa kromosom tersusun atas lengan kromosom. Kemudian yang di tengah disebut dengan sentromer, ya. Untuk bentuk kromosom ada 4. Yang pertama, metasentrik. Nah, metasentrik di sini dapat kamu lihat pada gambar. Metasentrik di mana ukuran lengan kromosomnya itu sama besar. Kemudian submetasentrik itu sedikit berbeda dari metasentrik. Yang lengan kromosom satunya lagi lebih kecil ukurannya daripada lengan kromosom yang satunya lagi. Nah, kemudian untuk akrosentrik, ya, untuk akrosentrik itu lengannya lebih kecil lagi. Jadi kelihatan kontras. Kalau submeta tadi hanya berbeda ukuran kecil sedikit, tapi kalau akro itu dia lebih nampak kelihatan bahwa lengan yang satu sangat lebih pendek dari lengan yang satunya lagi. Nah, untuk telosentrik itu lengannya hanya ada satu, sehingga satu sentromer dan satu lengan.
Cukup jelas bukan? Bagaimana anak-anak Umi? Paham tuh? Semoga kalian semua paham penjelasan dari Umi. Selanjutnya, Umi akan membahas tipe-tipe kromosom. Tipe-tipe kromosom ada dua. Yang pertama adalah autosom. Autosom adalah kromosom tubuh. Seluruh ciri-ciri yang berada di dalam tubuh kita diatur di dalam autosom. Oleh sebab itu, susunan genetis kita tidak dapat merubahnya dan tidak dapat memanipulasinya. Kemudian yang kedua adalah gonosom atau yang disebut dengan kromosom kelamin. Disinilah diatur jenis kelamin setiap individu. Perlu anak Umi ketahui, dalam tubuh kita terdapat 46 kromosom. Umi ulangi sekali lagi, 46 kromosom, di mana 44-nya adalah autosom dan 2-nya adalah gonosom. Jadi kalau kita buat dalam bentuk pasangan, 46 adalah 23 pasang. 23 pasang, di mana 22 pasang adalah autosom, sedangkan satu pasang adalah gonosom. Ya, jadi untuk laki-laki itu membawa gonosom XY. Kami ulangi sekali lagi, laki-laki gonosomnya adalah XY, sedangkan perempuan gonosomnya adalah XX. Kemarin kita sudah belajar bahwa sel kelamin kita setengah jumlah kromosomnya dari itu. Maka untuk yang laki-laki membawa sel sperma yang mengandung kromosom X atau kromosom Y, karena tadi laki-laki disusun oleh XY. Kemudian perempuan membawa sel telur yang kromosomnya X. Bagaimana? Mengerti bukan? Baiklah anak-anak Umi, itulah tadi penjelasan singkat pendahuluan tentang genetika dan pewarisan sifat. Nah, untuk pertemuan berikutnya Umi akan membahas lebih rinci lagi tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hayya nahtati mudarsana bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian mengerti dengan apa yang Umi jelaskan, dan semoga kita tetap sehat, semangat dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.